wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi umatnya yang istiqomah, yang nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah dan bisa berkumpul bersama beliau di surga firdaus. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau kita baca ayat tertentu ataupun surat-surat tertentu dalam Al-Quran, itu kita punya tendensi tersendiri atau punya maksud tersendiri, dan itu tidak dilarang dalam Islam. Kita punya hajat apa, kita baca surat ini. Kita punya hajat apa, kita baca surat Yasin berapa kali. Punya hajat apa, kita baca surat Al-Waqiah, baca suratul Ikhlas, baca surat apa saja. Itu kalau diniatkan semata-mata karena Allah dan dengan wasilah ayat ataupun surat yang kita baca, itu insya Allah Allah pun akan mengabulkan doa yang kita inginkan. Amin. Termasuk surat Waqiah ini. Surat Waqiah itu identik dengan rezeki, identik dengan kesulitan, ingin kemudahan dengan surat Waqiah. Nah, maka tema kita mungkin agak cocok, yaitu ujian dan cobaan. Nah, ini ujian dan cobaan itu menentukan derajat seseorang. Ibaratnya ujian dan cobaan ini adalah sebuah proses, ya, proses. Nah, maka jangan berdoa untuk dihindarkan dari segala macam cobaan. Jangan. Kalau kita berdoa untuk dihindarkan dari segala macam cobaan dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang yang itu-itu aja. Tingkatan kita akan nggak naik-naik seperti itu. Ibaratnya kita nggak mau ujian kelas 2, kelas 3 sampai nggak mau ikut ujian negara. Ya udah, kita nggak akan lulus. SD aja terus gitu. SD nggak mau ikut ujian negara, kenapa? Berat. Nah, maka jangan berdoa untuk dihindarkan dari segala macam cobaan, tapi berdoalah minta kekuatan untuk bisa menghadapi segala macam ujian. Jadi sekali lagi, berdoalah untuk minta kekuatan untuk bisa menghadapi segala macam ujian dalam hidup ini. Kalau kita doanya seperti itu, doanya minta kekuatan, berapapun besar yang Allah berikan cobaan itu pada kita, karena kita minta kekuatan, Allah akan beri kekuatan itu kuat. Nah, maka nggak tanggung-tanggung. Bahkan seandainya ujian itu sebesar dunia pun, karena kita mintanya kepada Allah, ya Allah minta kekuatan, maka kita akan diberikan kekuatan. Kalau kita mintanya dihindarkan dari segala cobaan, ya tadi kita nggak akan naik kelas, SD terus, nggak akan lulus SD, apalagi SMP. Nah, seperti itu. Nah, maka semoga kita, jika ini memang beban yang harus kupikul, nah kalau kita mau bermunajat kepada Allah, nah, maka kuatkanlah aku. Ini doa kita kepada Allah. Maka kuatkan, jangan hindarkan saya, tapi kuatkan. Nah itu. Kenapa? Karena kita sedang diterpa, kita itu sedang dites, diuji. Ibarat namanya emas itu yang sudah kita lihat, yang berharga itu jangan salah, itu prosesnya begitu panjang. Prosesnya begitu panjang. Emas itu bisa sampai dipakai oleh hiasan bagi perempuan-perempuan itu prosesnya panjang sekali. Bahkan dalam prosesnya itu ada yang tidak jadi emas, jadi limbahnya atau apa, itu prosesnya begitu berat. Dari penggaliannya, tambangnya, kemudian diproses lagi, ditimpa lagi, kemudian baru dipakai api, itu prosesnya begitu panjang. Tapi yang kita lihat adalah keindahannya. Nah, itulah kita, itulah manusia. Kita bisa melihat orang itu dari hasilnya, dari suksesnya, dari enaknya saja. Tapi kita tidak melihat prosesnya dia bisa sukses seperti itu bagaimana. Pontang-panting, babak belur, itu kita nggak melihatnya. Tapi kita hanya melihatnya adalah kesuksesannya, kekayaannya, dan bahkan keberhasilannya di dunia ini. Dan itu adalah penglihatan manusia. Nah, sekali lagi kita lihat di sini adalah prosesnya. Jadi cobaan itu adalah sebuah proses. Nah,
Maka kenapa kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari segala macam cobaan? Karena setiap umat Islam, setiap yang mengaku dirinya Muslim, mengaku dirinya mukmin, Allah akan tes dulu, benar nggak ini? Nah, benar nggak dia mengaku-ngaku aja, atau cuma ngaku-ngaku aja, begitu dikasih cobaan sekali langsung tepar, langsung jauh dari Allah, langsung dia bahkan menghujat Allah, naudzubillah min dzalik. Dan itu terjadi bahkan kepada orang yang mengaku dirinya Muslim. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Nah, artinya apa? Ujian dan keimanan itu berbanding lurus nanti. Nah, dalam ayat lain disebutkan walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, dari ujian itu bisa dilihat, dari hasilnya bisa dilihat, oh ini benar-benar sungguh-sungguh dia pengen lulus, maka belajarnya rajin. Ada yang ini nggak sungguh-sungguh, nyontek. Nah itu kalau ujian kita yang nyontek. Kalau ujian duniawi nggak ada yang nyontek. Ujian duniawi nggak bisa nyontek kita. Kita mungkin bisa nyontek orang lain. Oh orang lain itu sukses seperti itu. Kita bisa menyontek prosesnya. Kita bisa nyontek dalam dia menghadapinya. Tapi kita tidak bisa menyontek keberhasilannya. Sekali lagi, kita tidak bisa nyontek keberhasilannya. Sama-sama prosesnya sama, tapi keberhasilan hasilnya tidak akan sama. Sama-sama ke Korea, berangkatnya sama-sama bareng, kerjanya sama-sama di pabrik yang sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Dalam prosesnya ada yang satu mungkin karena ada sakit diuji dengan sakit, yang satu lagi diuji dengan kekurangan harta, ada hutang sana sini, yang satu lagi mungkin diuji dengan pikiran karena ninggalin keluarga. Semuanya itu adalah proses, semuanya proses. Nah, kalau kita ingin melewati semua proses ini sehingga kita akan menjadi seperti tadi emas tadi, maka lewati proses ini dengan berdoa kepada Allah, minta kekuatan, bukan minta dihindarkan. Kalau sudah sukses kan, ibarat emas itu yang pakai itu kan orang-orang kaya, dipakainya minimal dipakainya di kaki, jadi bingle ya namanya. Minimal di situ. Kalau enggak jadi gelang, kalau enggak jadi kalung, jadi anting, nah seperti itu lah. Terserah mau pilih yang mana. Nah itu sebuah proses. Jadi, nah lalu ujian, tantangan untuk kesabaran dan kesungguhan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa lanabluwannakum hatta ya'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang yang berjihad, maksudnya bersungguh-sungguh dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya akan keadaanmu. Maksudnya gini, bukan berarti Allah tidak tahu, tidak. Allah Maha tahu, bahkan seandainya pun Allah tanpa memberikan ujian kepada manusia, Allah sudah tahu, karena Allah semuanya yang menjadikan skenario hidup manusia ini. Skenario hidup ini adalah ada di tangan Allah, qada dan qadarnya Allah. Tapi Allah ingin melihat manusianya ini. Manusia ini sungguh-sungguh atau tidak. Nah itu dari mana bisa diketahui? Itu dari ketika Allah timpakan sebuah musibah, ketika Allah timpakan sebuah ujian, ketika Allah berikan sebuah cobaan kepadanya, maka di situ akan terlihat kualitas seseorang itu, kualitas barangnya itu setelah dilihat, setelah dites. Kita mau beli sendal, mau beli sepatu atau tas kulit, benar ini kulit? Iya. Kita tes dulu, ini kulit apa? Jangan-jangan kulit pisang atau kulit apa kan? Nggak mungkin lah kulit pisang. Artinya dites dulu kan. Nah, kualitas kulitnya kan juga bermacam-macam.
ada yang kualitas 1, ada yang KW seperti itulah. Itulah sebuah prosesnya seperti itu. Nah, kita seperti itu. Kita untuk menjadi orang yang kualitas unggul, maka melalui proses-proses itulah. Ya. Dan itu nggak bisa dihindarkan. Ya. Nah. Kemudian, ujian itu mengarahkan kehidupan. Jadi namanya hidup itu nggak akan lepas dari namanya ujian dan cobaan. Jangan mengira orang yang hidupnya santai, orang yang hidupnya nyaman, orang yang hidupnya serba kecukupan, mereka nggak ada ujiannya. Jangan mengira seperti itu. Kenapa? Karena ujian seorang dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Nah, ujian seseorang yang beriman satu dengan yang beriman lainnya akan berbeda. Ujian seorang guru, ujian seorang kiai dengan seorang murid juga berbeda. Nah, maka semuanya pasti akan melewati yang namanya ujian ini. Semuanya akan melewati, hanya setiap bentuknya yang berbeda. Nah, bentuknya yang berbeda. Nah, maka alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan, Allah menjadikan kematian ini adalah untuk biar apa? Menguji kalian semuanya, mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Kalau banyak-banyakan amal tapi nggak baik, ya sama saja. Tapi di sini Allah paling baik amal. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Kualitas. Sekali lagi, kalau paling baik amalnya berarti menunjukkan kualitasnya. Ya, itu. Nah, maka bentuk ujian dari Allah macam-macam. Ya. Di antaranya ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Nah, ini sungguh aku akan menguji kalian, memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ya, rasa ketakutan. Takut ini bagian dari ujian. Takut ini bisa jadi takut karena musuh. Bisa jadi kita kalau hidup di negara-negara yang minoritas dan di sana tertindas, itu rasa ketakutan itu luar biasa. Itu bagian dari ujian. Nah, atau ketakutan di sini takut menghadapi kehidupan, itu juga bagian dari ujian. Contohnya kita takut menghadapi nanti bagaimana, kalau sudah pulang bagaimana. Nah, itu bagian dari kekhawatiran dan ketakutan. Itu cobaan juga. Kalau semuanya kita serahkan sama Allah, beres semuanya. Korea bumi Allah, Indonesia juga bumi Allah. Dimanapun kita hidup, kita nggak akan lepas dari namanya bumi Allah. Ya. Nah, kalau namanya hidup di bumi Allah, maka yang akan menghidupi kita bukan rezeki yang kita cari, bukan rezeki yang selama ini kita hasilkan, bukan. Tapi yang akan menjamin rezeki kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin contohnya sudah banyak ya, di sini nggak perlu contoh lagi, tapi bagaimana itu semuanya kita melewatinya. Jadi sekali lagi, selama masih di bumi Allah, maka kita mintanya juga ke Allah, mintanya ke Allah, bukan ke sajam, bukan ke siapa ya. Minta ke sajam mungkin bisa dikasih gaji besar, tapi setelah itu nggak ada jaminan, kita nggak ada jaminan bahwasanya kita akan selalu kecukupan, tidak. Nah gitu. Karena biasanya seimbang antara penghasilan dan pengeluaran itu seimbang. Semakin besar penghasilan seseorang, biasanya pengeluarannya juga semakin besar pula. Nah gitu. Nah itu. Nah, rasa ketakutan diantaranya tadi ya, takut, khawatir masa depan bagaimana. Sekarang aja seperti ini masih hidup sendiri, belum nanti kalau nikah. Maksudnya ngidupin anak orang kan gitu ya. Habis itu belum nanti kalau punya anak, biaya pendidikan bagaimana. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 10, udah mikirnya panjang lagi kan gitu ya. Nah itu yang seperti itu diantara bagian dari rasa ketakutan kita. Nah, rasa takut. Kita lihat aja, contoh di dunia ini sudah banyak. Orang dulu tuh anaknya banyak-banyak. Ya, orang dulu anaknya banyak-banyak. Karena mungkin ya dulu belum ada listrik. Apa hubungannya? Ya, begitu ya. Ya, artinya gini, orang dulu anaknya banyak-banyak. Tapi kita lihat
rasa tawakalnya kepada Allah itu luar biasa. Tawakalnya kepada Allah luar biasa. Nggak takut anaknya nanti makan apa, nggak takut. Meskipun kerjanya apa? Ke sawah, kerjanya paling berkebun. Itu semuanya ya sederhana. Tapi apa? Apakah ada mereka yang kedengaran anak 10 meninggal semuanya karena kelaparan? Enggak. Nah itu karena tingkat tawakalnya tinggi. Nah itu makanya ketakutan itu bagian dari cobaan yang Allah berikan. Nah kemudian kelaparan ini juga bagian. Kelaparan termasuk di sini itu bokek, tidak punya uang, alias pailit. Ini semua bagian dari cobaan juga. Nah itu bagian dari rasa ketakutan dan kelaparan ini juga bagian dari cobaan. Dan kekurangan harta. Nah kekurangan harta, jiwa yang terancam itu juga bagian dari cobaan. Kita mungkin alhamdulillah tidak mengalami dan mudah-mudahan tidak mengalami. Kalau generasi dulu orang-orang yang berjuang melawan penjajah dulu itu jiwa taruhannya, takut keluar itu sudah ancamannya nyawa. Apalagi dulu zaman PKI itu, kalau mungkin dulu kakek-kakek kita yang cerita itu kan zaman PKI itu, makanya kenapa orang dulu sakti-sakti, wiridnya kuat gitu, sehingga wiridnya bukan hanya wirid biasa, wirid yang biar kebal gitu. Kenapa? Karena lawannya juga banyak, lawannya nggak tanggung-tanggung, lawannya nggak segan-segan untuk menghabisi. Maka ketika lawan seperti itu, maka orang dulu juga ikhtiarnya luar biasa untuk melawan itu semuanya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu cobaannya nyawa itu, makanya mereka luar biasa. Kalau kita lihat anak-anak kecil, tentara Israel pakai laras panjang, anak-anak kecil melawan kayak gini pakai batu itu lemparin gitu aja ya. Itu apa? Karena sudah merasa itu semuanya cobaan dari Allah. Kalaupun kita takut, kita juga akan mati. Kalaupun kita berani, kita juga akan mati. Semuanya akan mati. Hanya yang menentukan adalah matinya mulia atau mati yang terhina. Itu saja yang membedakan. Nah itu. Makanya semuanya nggak boleh memiliki rasa ketakutan. Meskipun kekhawatiran itu manusiawi. Gak mungkin manusia nggak punya khawatir, itu pasti ada rasa kekhawatiran. Tapi kekhawatiran jangan dipelihara sehingga menjadi ketakutan, sehingga menjadi sebuah momok dalam kehidupan kita. Kita sulit untuk melangkah kalau sudah memiliki rasa takut. Mau begini, takut ini. Mau ini, takut ini. Nah, maka kalau kita bisa belajar dari pengusaha-pengusaha sukses itu, mereka kebanyakan tidak berpendidikan, tidak menempuh pendidikan yang tinggi. Ada juga banyak yang pendidikannya tinggi, tapi banyak yang tidak berpendidikan tinggi. Kenapa? Karena biasanya dengan pendidikan tinggi mereka akan perhitungannya semakin panjang. Ya, perhitungannya panjang. Kalau saya melangkah ke sini berarti saya harus menyiapkan ini. Resiko tertinggi adalah ini. Nah, itu semua. Tapi kalau nggak pendidikan tinggi, ya sudah saya mau usaha ini, punya modal pakai semuanya. Resikonya kalau gagal sekalian, kalau sukses beneran. Ya. Bob Sadino itu yang mantan menteri Puji itu ya Susi itu juga pendidikannya. Nah, karena spekulasinya berani gitu. Nggak pakai hitungan panjang gitu biasanya itu. Nah itu kekhawatiran itu pasti ada, tapi jangan sampai dipelihara atau dirawat dalam diri kita sehingga itu menimbulkan ketakutan untuk kita berbuat, untuk kita melangkah. Nah itu. Nah kemudian kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, gagal panen itu bagian dari cobaan. Ya gagal panen, atau kalau panen kan orang yang bertani cocok tanam. Kalau kita yang mungkin bekerja ya gagal gajian. Maksudnya gagal gajian. Gagal lembur. Ya, itulah namanya kekhawatiran itu pasti ada. Seperti itu bagian dari cobaan juga. Nah, maka apa janji Allah di akhir ayat ini? Wabasyiris sabirin. Maka kasih kabar gembira bagi siapa orang-orang yang mau bersabar. Orang-orang yang mau bersabar. Ini ayat berikutnya adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang harus
dibangun dalam setiap jiwa kita. Kita harus membangun sebuah optimis dalam diri kita bahwasanya kita ini milik Allah dan kita akan kembali pada Allah. Nah, kalau kita milik Allah, pasti kita akan kembali pada Allah. Dan kita lihat, kita kembali kepada Allah bukan dengan harta kita, bukan dengan istri kita, bukan dengan keluarga kita, tapi kita kembali kepada Allah cukup dengan amal, ibadah, perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Nah, artinya apa? Harta yang banyak, kekayaan yang banyak, istri, anak, keluarga yang semuanya itu adalah kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, justru itulah yang akan menghambat pergerakan ataupun yang menghambat kebaikan kita nanti di akhirat. Nah, seperti itu. Maka wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, ini dalam ayat lain juga disebutkan la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Artinya gini, ketika kita semakin banyak cobaan dan kita bersabar, itu pasti akan ada omongan, pasti akan ada isu-isu yang akan berkembang. Terutama kalau di sini dari ahli kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tapi itu bisa jadi semuanya justru timbul bukan dari orang-orang lain. Mungkin bisa jadi dari keluarga kita, mungkin bisa jadi dari teman kita. Itu akan ada tekanan-tekanan seperti itu. Maka bagaimana untuk menyikapi semuanya itu? Maka jika kamu bersabar dan bertakwa dan jawab, maka semuanya yang demikian ini termasuk urusan yang patut diutamakan. Artinya apa? Tetap utamakan sabar, utamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kenapa? Karena proses ada namanya tansiri, harokah tansiriyah, atau yang kita mendengar, kita sering dengar itu gerakan pemurtakan ya, atau gerakan misionaris. Itu semuanya apa? Lahannya adalah kemiskinan. Lahannya kemiskinan dan orang-orang yang masih imannya tipis. Maka jangan salah, kalau di daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu memang benar ceritanya, hanya dengan satu kardus Indomie, hanya dengan apa aja itu bisa keluar dari keimanan mereka ya. Itu bisa seperti itu. Kenapa? Ini adalah faktor dari kemiskinan yang bisa melepaskan keimanannya. Maka Sayyidina Ali pernah menyampaikannya, kadal faktor ayatuna kufran. Hampir-hampir kefakiran seseorang itu bisa menyebabkan kekafiran. Jadi kefakiran seseorang bisa menyebabkan kekafiran. Kenapa? Karena dia fakir, butuh semuanya. Giliran nyari ke tetangga, utang ke kanan kiri, nggak ada yang mau bantu. Minta bantuan sesama muslim juga nggak mau bantu, tapi ada yang menawarkan juga. Nah, mau kamu? Nah, tapi keluar kamu dari Islam. Nah, itu bagian dari misionaris. Dan itu targetnya adalah orang-orang susah, orang-orang yang biasanya ketika susah itu maka keimanan di situ akan diuji. Keimanan diuji. Benar nggak dia benar-benar karena Allah atau hanya karena memang duniawi? Kalau karena Allah, mau susah kayak apapun dia nggak akan meninggalkan keimanannya. Tapi kalau semuanya itu bukan karena Allah, maka akan luntur. Jangankan diuji dengan kekurangan ataupun apapun kesengsaraan. Dalam keadaan baik pun dia bisa melepaskan keimanan. Alhamdulillah. Maka nah ini ujian itu tidak identik dengan sebuah kesengsaraan saja. Ternyata ada kalanya ujian itu datang dari Allah berupa kenikmatan yang besar. Itu juga bagian dari ujian.
Nah ini, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang jiwa itu akan merasakan namanya kematian, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang benar-benar, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ini firman Allah. Maksudnya gini, kamu akan diberikan cobaan dengan kebaikan, juga dengan keburukan. Maka ketika kita punya harta yang banyak, punya keluarga yang semuanya nyaman, kok hampir tidak ada masalah, itu juga cobaan. Cobaannya adalah, mau nggak kita menjadi orang yang bersyukur, atau kebalikannya kita justru menyombongkan diri, kita mengatakan semuanya ini adalah dari hasil jerih payah yang saya upayakan. Nah, ini contoh yang diabadikan dalam Al-Quran itu Qarun. Qarun itu dulunya miskin, dulunya itu kalau ya inilah miskin sekali dulunya. Itu umatnya Nabi Musa, minta didoakan kepada Nabi Musa biar kaya, akhirnya didoakan kaya, semakin kaya. Ketika kaya apa? Mengatakan semua yang aku dapatkan ini adalah karena hasil usahaku. Sehingga apa? Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan semua yang aku dapatkan ini usahaku sendiri. Nah, padahal dia nggak lihat dulunya bagaimana. Maka biasanya identik orang yang sombong itu biasanya karena lupa kulitnya. Kalau misalnya kacang, lupa kulitnya, lupa asal usulnya. Maka kita selalu diingatkan, dalam Al-Quran pun kita diingatkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Nah, diperingatkan pertama kali, la ta'lamuna syai'a. Kalian itu bodoh ketika keluar dari perut ibumu. Gak ada yang keluar dan tahu-tahu bisa ngaji, keluar dari perut ibunya tahu-tahu langsung hatam 30 juz, gak ada. Nah, kita diingatkan oleh Allah, kalian itu bodoh ketika keluar, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu waja'ala lakumus sam'a wal absar, Allah jadikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, wal afidah, Allah berikan akal, pikiran dan hati, yang semuanya itu apa? La'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Nah itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala asal usul kita. Tujuan apa? Biar kita nggak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi, cobaan yang terberat ternyata kadang-kadang itu bukan berupa sebuah kesulitan, tapi juga dari sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ini sambungan ayat yang di depan tadi, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu filosofinya sangat dalam sekali. Tidak hanya sekadar ada yang meninggal innalillah, ada yang sakit innalillah aja, tapi nggak diresapi innalillah itu kita milik Allah gitu. Kita ini milik Allah, kita nggak punya kekuatan apapun, kita nggak punya daya dan upaya, tapi semuanya adalah milik Allah. Maka ketika Allah minta kembali, ya itu hak Allah. Nah, kita siapa? Kita bukan pemilik. Kalau Allah minta kembali, ya itu berarti pemiliknya minta kembali. Masa kita mau ngandolin? Ibaratnya kita itu hanya tukang parkir. Tukang parkir itu mobil yang masuk kita jaga itu. Ketika yang pemilik mau keluar mengambil mobilnya, masa kita halangi? Jangan. Gitu. Ente siapa kan gitu. Kalau seandainya Allah perlakuan kita kayak gitu gimana? Ente siapa? Saya minta harta yang saya beri kepada kamu, kok kamu menolak, kok kamu gelisah, kok kamu marah, kok kamu seperti itu. Kita itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita resapi kalau kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Nah ini makanya tingkat keimanan seorang itu akan berbanding lurus dengan ujian yang diterimanya. Ya, ujian yang diterima akan berbanding lurus dengan tingkat keimanannya. Ibaratnya nggak mungkin anak sekolah SMP ujiannya ujian S2, nggak mungkin. Ujiannya ya ujian SMP. SD ujiannya ya ujian buat SD, seperti itu. Nah kita juga sama seperti itu.
Nah, semakin tinggi keimanan kita, maka ujian dan cobaan itu akan semakin berat. Wah, kalau kita nggak perlu tinggi-tinggi keimanan kita biar ringan ujian, oh jangan. Tadi kita nggak akan lulus SD terus itu. Mau SD terus? Kalau kita sudah di SD, kalau kita masih TK, gitu ya, masih jauh lah ini. Nah, maka Rasulullah itu pernah bersabda, ya Rasulullah, pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an? Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Cobaan dan ujiannya siapa yang paling berat? Maka Rasulullah menjawab, al-anbiya, al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Nah, fayuqtala rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatan ubtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi al abdi ma'alaihi khotiyatan. Nah ini para nabi, kata Rasulullah, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian ya yang semisalnya nabi, kemudian ya mungkin sahabat dan seterusnya, para ulama, itu semuanya ujiannya paling berat. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkat keimanan maka semakin berat pula ujiannya. Ibaratnya semakin tinggi pohon ya anginnya semakin banyak. Iya, kalau nggak mau jadi pohon yang besar ya, kalau nggak mau ditimpa angin yang besar ya jangan menjadi pohon yang besar. Jadilah toge, toge, mau jadi toge terus kan? Iya, toge itu nggak akan ditimpa angin, orang nggak gimana mau timpa angin kan itu. Nah itu, nah resikonya sedikit. Nah maka Rasulullah menyampaikan apabila agamanya begitu kuat dan kokoh maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ternyata cobaan yang kita terima itu bukan hanya sekedar menguatkan kita, tapi juga menggugurkan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Para nabi itu cobaannya luar biasa. Para nabi Nuh itu berdakwah berapa ratus tahun. Pengikutnya dalam riwayat sampai berapa ratusan tahun, hanya pengikutnya cuma sedikit. Makanya Nabi Nuh itu doanya luar biasa. Mungkin sambil agak sedikit emosi ya, sampai doanya, saya udah dakwah ini ratusan tahun tapi pengikutnya cuma sedikit. Maka doanya pamungkas, sudahlah ya Allah, kalau kayak gini hancurkan semuanya. Nabi yang doa ya dihancurkan. Rabbila tadar al ardi minal kafirina dayyara, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini. Maka banjir bandang yang terjadi pada zaman Nuh, Nabi Nuh itu dalam riwayat juga termasuk itu adalah apa, pembaharuan muka bumi ini. Ya, pembaharuan. Ini habisin semuanya, tinggal yang bibit-bibit unggul yang ikut dengan Nabi